Ya, hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas terkait paket tracer 1043 tentang basic device configuration. Intinya sama ya, kita mengkonfigurasi device seperti kemarin, ada konfigurasi dasar, kemudian konfigurasi IP address ya. Yang jelas di situ. Nah, apa yang akan kita lakukan ya? Yang kita lakukan di sini, yang pertama adalah nanti kita akan diminta untuk mendokumentasikan jaringan, ya, jaringan. Terutama ini ya, IP address-nya. Ini kan IP address-nya masih kosong semua. Jadi intinya gini, skenario ini Anda sebagai seorang teknisi, ya, sebagai seorang teknisi LAN, ya, seorang teknisi LAN di suatu perusahaan, ya, manajer Anda menginginkan Anda mendokumentasikan dan mengkonfigurasi jaringan yang ada. Ini adalah jaringan yang sudah di istilahnya yang ada saat ini seperti ini. Ya. Kemudian ini yang pertama adalah mendokumentasikan ya, terkait dengan IP address-nya perangkat-perangkat yang ada di situ. Kemudian melakukan konfigurasi, ya, kemudian memverifikasi dan memecahkan masalah yang ada. Ya. Jadi nanti konfigurasinya itu terkait ini ya IP address-nya itu IP address versi 4 dan versi 6 yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, langkah yang pertama Anda harus mencatat semua informasi yang ada di tabel pengalamatan ini. Ini kan belum ada isinya. Ini yang harus Anda lakukan adalah pertama kali Anda harus melakukan dokumentasi terkait alamat, ya, alamat IP. Karena ini sangat signifikan, karena agar jaringan ini bisa connect itu kan harus nanti dikonfigurasi IP-nya. Ya, baru nanti kemudian istilahnya di sini. Nah, ini adalah konfigurasi basic yang pernah kita lakukan pertama kali. Kemudian konfigurasi IP address versi 4 dan versi 6, ya, kemudian memberikan deskripsi, menyimpan konfigurasi, kemudian memverifikasi koneksinya, semua device ini apakah sudah nyambung atau belum, ya, kemudian memecahkan masalah yang ada, ya, kemudian memberikan solusi tambahan jika ada, sehingga nanti ini bisa connect semuanya. Jadi nanti user 1 connect ke user 2, 3, user 2, 3, 4, connect ke suite, ya, dan sebagainya. Semuanya harus connect. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, itu kita harus mengisi tabel alamat IP ini dulu. Ya, ini kita copy ya, kita buka di Excel-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita akan mendata device-nya dulu. Device-nya ini apa saja yang mempunyai alamat G00 dan G01 adalah ini. G00 dan G01 miliknya adalah miliknya router. Router ini ya, RTA. 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 Kemudian apa lagi? VLAN. VLAN itu miliknya switch ya. Di sini ada dua switch, ASW1 dan ASW2. ASW1 dan ASW2. Ya, switch-nya itu. Kemudian NIC. Nah, yang perlu NIC ini kan sebenarnya adalah PC ya. Jadi ada user 1, user 2, user 3, user 4 ya di sini. User 1, user 01, user 01, user 02 dan user 03 dan user 04.
Oke, selanjutnya kita melihat IP address ya, IP address. Jadi yang akan kita lakukan di sini nanti konfigurasi IP address-nya itu yang versi 4 dan versi 6. Itu harus kita konfigurasi semua sesuai dengan petunjuk yang ada di activity-nya di sini. Ya. Ya. Konfigurasi IPv4 dan IPv6 ya. IP-nya berapa? Anda kan nggak punya petunjuk di sini. Karena di situ masih kosong semua, tabelnya masih kosong. Sehingga yang kita lakukan kita harus mengeksplor satu persatu ya, konfigurasi dari masing-masing device. Oke, yang pertama kita akan melihat konfigurasi dari RTA. Ya. Kita masuk ke RTA dulu. Ya, masuk ke RTA. Kita masuk ke RTA. Ya, masuk ke RTA, kita masuk ke CLI. Ya. Ke CLI. Kemarin untuk melihat interface apa saja yang terdapat di device, ya, dan berserta alamat IP-nya, ya, itu menggunakan perintah show IP interface ya, interface brief. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa gigabit 00, ya, gigabit 00 dan gigabit 01 itu belum ada IP-nya sama sekali. Jadi kita dari sini, dari konfigurasi router kita tidak tahu IP-nya berapa. Ya. Konfigurasi router tidak ada. Jadi ini router masih belum dikonfigurasi secara baik. Ya, berarti masih kosong. Berarti kita tidak tahu G00 dan G01 IP-nya berapa kita tidak tahu. Oke, selanjutnya ada ASW1 ya. Oh, ASW1 di lock, berarti kita tidak bisa melakukan konfigurasi di sini. Ya ini kenapa bisa di lock? Yaitu karena ini activity-nya tidak mengizinkan kita nge-lock ini. Ya. Kita tidak diizinkan untuk melakukan konfigurasi di ASW1. Jadi ya sudah biarkan. Ya. Kemudian ASW2 bisa ya. Kita cari ya alamat IP-nya tadi. Dari alamat IP-nya. Sama perintahnya show IP interface brief. Apa itu ya? VLAN ya, VLAN 1. VLAN 1 juga masih kosong, belum ada konfigurasi. Berarti intinya di ASW1 dan ASW2 itu VLAN-nya belum dikonfigurasi juga IP address-nya. Ya. IP address-nya juga belum dikonfigurasi. Ya. Jadi kita tidak tahu. Nah, selanjutnya ada user 1. User 1. Kita cari alamat IP address-nya user 1. Ya, dari desktop. Kemudian kita lihat di sini ada command prompt. Pencarinya IP config ya. Config. Nah, kita lihat di sini ya, dia sudah ada ya. Alamat IP versi 4-nya adalah ini. 128.107.20 ya. Kita copy dulu. Kita masukkan ke user 1. Netmask-nya berapa? 255.255.255.0 ya, per 24 berarti. Kok per 24, Pak? Nanti akan kita bahas di IP address. Ya. Secara khusus nanti ada materinya di situ. Nah, ini IP address versi 6-nya nanti juga harus kita konfigurasi ya, karena semua akan kita konfigurasi menggunakan IP address versi 4 dan versi 6. Ini kebetulan IP versi 6-nya juga masih kosong ya. Tidak ada. Yang kita tahu hanya IP versi 4-nya saja. Ya. Kemudian user 2 kita cek sama caranya desktop, command prompt, IP config. Nah, kita lihat di sini alamat IP-nya adalah 128.107.20.30. Kalau ini 25 ya. Kalau yang user 2, 20.30.
Sama. Kok per 25? 30 ya. Oke. Terus kemudian ini sama alamat IP address-nya yang versi 6 juga belum ada. Nah, kemudian kita lihat di user 3 sama perintahnya IP config. Nah, alamat IP-nya 128.127.30/25. Kalau yang ini 20, ini 30 ya. 30, 25, sama, netmask-nya sama. Sama juga IP address versi 6-nya juga belum ada. Kemudian selanjutnya adalah yang user 4. IP config. IP-nya adalah 10.10.10.10.12. /24 sama netmask-nya ya. Oke, ini adalah IP address-nya. Nah, kemudian dari topologi kita juga diberikan sebuah rancangan topologi ya, di mana di situ lokal network-nya ya di sini. Ini lokal network. Kalau dari sini ya, dari sisi user 1 ini dia lokal network, ini remote network. Nah, yang user 1 dan user 2 dia mempunyai lokal network-nya adalah jaringannya 128.167.20.0/24 ya. Nah, D00 ini kalau dari sisi user 1 dan user 2 dia kan dianggap sebagai default gateway ya. Karena ketika user 1 ini mau berkomunikasi di jaringan yang ada di sini di remote network ini, maka dia harus melalui G00. Oleh karena itu, G00 ini dari user 1, dari sisi user 1 dan user 2, dia dianggap sebagai default gateway. Ya, default gateway. Begitu juga sama user 3 dan user 4, ya, dari user 3 dan user 4, maka dia default gateway-nya adalah G01. Karena untuk connect ke 1, 2, dia harus melalui G01. Jadi diingat lagi ya, konsep default gateway. Ya, cara menentukan default gateway itu yang mana, bagaimana caranya dilihat dari topologi, ya, dari topologinya. Nah, pertama G00 ya. G00 ini adalah default gateway. Nah, biasanya default gateway ini adalah alamat IP address-nya adalah alamat IP yang pertama dari jaringan tersebut, ya. Jaringannya ini adalah ini ya, jaringannya. Jaringannya adalah 128.107.20. 0 ini adalah alamat jaringan, ya. Ini adalah alamat jaringan. Nah, biasanya yang digunakan sebagai default gateway itu adalah dia yang mempunyai alamat pertama, ya, alamat IP address pertama di dalam jaringan tersebut. Berarti ini kita ganti dengan 1, ya. 1. Ya. 1 ya. Nah, kemudian untuk alamat IP address versi 6-nya mana? Nah, berarti ini kita ngambil yang ini. 200.db8 .a ini double titik ya, double kolon ini ya. Jadi seperti ini. Itu alamat jaringan ya. Sama seperti 12, oh ini 128 ya, bukan 127 ya. Oke, nanti kita betulkan. DB 8 A /24. Ini 128 ya, 127. Oke. Jadi ini juga alamat jaringan. Ini sebenarnya kalau ditulis awalnya ini sebenarnya seperti ini ya. 0, ini ada nolnya. Ada nolnya. Jadi alamat jaringan itu selalu diawali dengan 0. Ya.
Dan alamat jaringan itu tidak boleh digunakan sebagai alamat device, alamat interface, ya, alamat interface nggak boleh. Nah, itu ketentuan nanti akan kita bahas lebih mendetail di IP address, pembahasan IP address nanti di pertemuan ke depan. Ya. Nah, karena konsep penulisan IP address versi 6 itu ada, kalau ada 0 yang berurutan, ya ini sebenarnya seperti ini ya. Jadi kan ada 8 ya, 8 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sebenarnya ini seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini 2001 DB8A bla 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 ini sebenarnya ditulis seperti ini aslinya karena di IP versi 6 itu ada 8 apa namanya 8 apa ya 8 bagian ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena dalam konsep penulisan IP address itu 0 berurutan seperti ini bisa dihilangkan ya, maka dia dihilangkan hanya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Diringkas. Jadi penulisan IP address di IP versi 6 itu bisa diringkas ya, bisa diringkas. Nah, konsepnya sama, default gateway itu adalah alamat paling awal, biasanya ya menggunakan alamat paling awal. Ya, maka dari itu ini juga diberikan alamat yang paling awal. Satu. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada satu lagi itu alamat IP versi 6 yang digunakan untuk koneksi ke jaringan lokal. Jadi kalau alamat IP versi 4 itu kan mau koneksi ke jaringan remote, mau koneksi ke jaringan lokal, dia tetap menggunakan IP yang sama. Ya, IP-nya sama. Tetapi di dalam konsep IP versi 6 ini ada dua jenis IP address. Ya. Di IP versi 4 juga sama, ada IP global yang digunakan untuk koneksi keluar, ya, kemudian ada IP private. Ya, IP private. IP private ini hanya khusus IP yang digunakan untuk koneksi lokal, itu IP private. Ya. Nah, kemudian untuk IP versi 6 juga sama, dia ada yang digunakan untuk koneksi keluar, itu alamat global unicase. Global unicase-nya ya ini. Ini ya. Ini namanya global unicase. Jadi kalau mau ke sini ya itu router itu menggunakan alamat global unicase. Ya, ini namanya global unicase. Sedangkan ketika router mau koneksi ke jaringan lokal, ke lokal network-nya ini, dia menggunakan yang namanya link lokal. Ya, menggunakan yang namanya link lokal. Nah, link lokal di dalam IP address itu semuanya sama. Ya, semuanya sama. Link lokal itu semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ya. Jadi nanti di IP di router itu ketika dia di set IP apa namanya IP versi 6, dia akan mempunyai dua alamat. Yang pertama adalah alamat global unicase dan alamat link lokal. Di mana perannya berbeda. Ya, link lokal itu digunakan untuk koneksi atau komunikasi dengan jaringan lokal. Ya. Jadi pokoknya yang koneksi jaringan lokal antara user 1, user 2, dan G00 itu ditangani oleh link lokal. Sedangkan ketika user 1 mau connect ke user 3, ke 4, itu nanti ditangani oleh global unicase. Global unicase-nya ini namanya global unicase. Nah, untuk alamat link lokalnya itu semuanya sama. Ya, karena dia hanya bisa digunakan di lokal, tidak bisa keluar. Ya. Alamat link lokalnya adalah FE80 double colon 1. Nah, ini alamat link lokalnya. Ya, alamat link lokalnya. Nah, ini G00 sudah ya, G00 sudah. Nah, kemudian kita lihat G01. G01 itu dia mempunyai alamat jaringannya 128.107.30.0/24 ya. Seperti ini. Oh, ini bukan per 24 ya, per 64 ya ini ya. 64 ya. Nah, sama seperti apa namanya? Sama seperti
di G00 tadi, alamat default gateway itu biasanya diambilkan alamat yang pertama, ya, IP pertama. Ya. Maka dari situ di sini juga diberikan alamat IP yang pertama. Satu. Nah, alamat IP address versi 6-nya pun juga sama ya, juga sama. Dia juga diberikan alamat yang awal. Ini B ya. Nah, sedangkan alamat link lokalnya ya ini juga sama. Seperti sudah saya sampaikan tadi, semua alamat link lokal itu sama. Ya. Alamat link lokal itu semuanya sama. Ya. Nah, kemudian ASW1, karena ASW1 itu tidak bisa dicek ya, tidak bisa dicek. Oke, kita lihat ini, kita ke yang ASW2 ya. Tapi intinya tadi masih kosong ya. Nah, untuk alamat VLAN, alamat switch, alamat VLAN itu biasanya ada dua ya. Yang pertama adalah alamat kedua setelah default gateway. Kalau default gateway-nya 1 berarti dia 2, atau bisa jadi dia terakhir. Kalau tidak ada permintaan khusus ya. Kalau di sini kan tidak ada ketentuan khusus ya, tidak ada ketentuan khusus untuk VLAN-nya itu dia menggunakan alamat IP berapa ya. Tapi ini dari kebiasaan, biasanya alamat IP switch itu biasanya menggunakan alamat kedua, atau kalau tidak alamat yang terakhir dari jaringan tersebut. Ya. ASW2 itu kan alamatnya dia ada di ini ya, 128 ya. 128 107 kemudian 30 0. Ini alamat jaringannya sama dengan yang apa namanya? G01 ini. Nah, alamat VLAN ya biasanya itu nomor 2, alamat kedua atau alamat terakhir. Nah, dari jaringan ini kan alamat yang bisa digunakan itu dari 1 sampai 254. Ya, 254. IP address pertama digunakan oleh ini G01, G01, kemudian ada 3025 itu user 3, 30. Oh, ini enggak ya? Ini ya. 25 berarti tidak boleh digunakan karena ini sudah digunakan oleh user 3. Maka yang bisa digunakan adalah nomor 2. Nomor 2 atau biasanya nomor 2 atau nomor terakhir ya. Kedua dan terakhir. Kalau kedua ya IP-nya 2, kalau terakhir tadi adalah 254. Ya. Kita kasihkan ke yang kedua saja. Ya berarti ada kemungkinan ini alamat VLAN satunya juga sama. Ini yang nomor 2 juga. Kemungkinan loh ya, karena apa? Kita tidak tahu konfigurasinya. Ya. Kita tidak tahu konfigurasinya. Nah, kemudian alamat versi 6-nya dari user ya, dari user. Pada dasarnya ini ya, alamat IP itu kalau yang ini sampai nanti FFFF yang terakhir ya. Yang terakhir itu FFFF. Ya. Sama alamatnya ini ya. Kita tinggal cari yang misalkan oke lah, kita cari aja deh. Kalau alamat IP-nya tadi kan untuk yang IP versi 4, ini kan ini ya, 128, 127, 20, 25 per 24. Oke. Kalau yang ini berapa? Ya kita samakan aja ya. 2001 DB8A25. Nah, cuman 25 di sini kan 25 desimal. Ya. Yang ini kan 25 desimal. Nah, kalau kita rubah ke heksadesimal, itu berapa? 25 desimal ke heksa. Berapa? Hasilnya berapa? Kemarin loh, untuk apa namanya konversi, kan sudah kemarin. Oke, saya cek aja ini.
Mas Aditya Yoga, mana ini orangnya? Ada nggak? Hadir, Pak. Ya, oke. 25 desimal dirubah ke apa namanya? Ke heksa. Hasilnya berapa, Mas? 25 desimal ke heksa, Pak. Ya, caranya kan kemarin Sa sudah iya, 19. 19. Oke, 19 ya. Oke, terima kasih Mas Aditya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya ada yang belum paham nggak? Harusnya paham loh ya. Kemarin sudah disampaikan cara biner ke desimal, desimal ke biner, kemudian desimal ke heksa, heksa ke desimal, ya, biner ke heksa, sudah ya. Oke, terus kemudian user 2 juga kita samakan saja, ya. Makan di sini kan beda ya, itu 30 ya, 30. Oke, kita cari lagi. Yang wanita ada nggak ini? Yang wanita. Mbak Rismawati Nurul, ada orangnya nggak? Kalau nggak ada, nanti presensinya saya hapus dulu ya. Ada, Pak. Oke. Mbak Rismawati, 30 desimal dirubah ke heksa, jadinya berapa? Oke, sebentar ya, Pak. Ya, oke. .30 desimal kita rubah ke heksa. Yang jelas kan 30 dibagi 16 kan ya. Kalau 2 nggak mungkin, berarti depannya 1. Ya. Tinggal sisanya berapa. Itu ya. Jadi gampang ya ini. Depannya 1 tapi belakangnya berapa? 1E. 1 E. Sisanya berapa, Mbak? 30 dibagi 16 itu 1, sisa 14 ya. 14 itu kalau didesimalkan itu diheksakan E ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu kan 10 ya. A, B, C, D, E. Ya. 9, A, B, C, D, E. 10, 11, 12, 13, 14, E. Ya. Nah, kemudian yang unsur 3 kita samakan saja juga konsepnya. Ya. Ini 25 juga berarti sama ya. 25 tadi 19. Nah, kalau yang ini 102. 102 dibagi 16. Hasilnya berapa? Oke, saya lihat lagi. Cek. Rizky Bella Maulana. Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ya, oke. 102 di desimal dirubah ke bentuk heksa. Hasilnya berapa, Mas? Anda boleh menggunakan kalkulator, boleh ya? Silakan. Kalau mau menggunakan kalkulator, boleh. Enam enam bukan, Pak? 66. 66 ya. 66. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Rizky. Oke, 66 ya. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat alamat IP-nya semua, ya. Sudah dapat alamat IP-nya semua. Oke. Tinggal kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya ya, kita harus bisa melihat default gateway-nya. Kita lihat dari topologinya.
ASW1 itu default gateway-nya adalah ini ya, sama ya. Tetap dia kalau mau keluar dia mau melalui G00. G00 itu berapa? Ini ya namanya. Oke. Bisa. Nah, tapi ini nggak usah pakai ini ya. Kemudian VLAN 2, SW2 dia default gateway-nya adalah G01 ya. G01. Ini 31. Oke. Ingat ya, cara mencari default gateway. Nah, kemudian user 1 sama dengan ASW1 ya, dia gateway-nya adalah G00-nya ETA, berarti ini sama. User 2 juga sama ya. User 3, nah user 3 itu sama dengan ASW2 ya. Oke, sama. Nah, terus kemudian ini kan dia juga mempunyai alamat IP address versi 6 ya. Nah, ini kalau ini seperti ini default gateway-nya berapa? Default gateway-nya berapa? Ingat konsepnya yang tadi global unicast dan link lokal. Karena alamat IP versi 6 dia mempunyai dua alamat IP ya yang digunakan sebagai global unicast dan digunakan sebagai lokal, link lokal tadi. Nah, global unicast tadi yang digunakan untuk koneksi keluar ya. Jadi untuk koneksi keluar sini. Ya. Jadi apa namanya? Dia terhubung keluar ya, IP yang terhubung keluar. Jadi orang IP luar ini seperti ini ya. Dia tahunya adalah alamat ini. Alamat G001-nya yang ini. Dia tidak tahu ini ya. Karena link lokalnya ini misalkan dari sini ya, dari user 3 itu dia tahunya alamat G00 itu adalah yang ini. Jadi ini yang diketahui oleh umum. Ya, alamat IP yang diketahui oleh umum. Sedangkan alamat IP yang diketahui oleh dirinya sendiri, oleh jaringan lokal itu ya ini. Ya. Ini FE80. Oleh karena itu gateway-nya semuanya sama. Ya, karena apa? Alamat IP 6 itu dia mempunyai link lokal ya yang diketahui ya, yang digunakan untuk mengkoneksikan lokal keluar. Maka default gateway-nya sama. Ya, ini semuanya sama. Karena ini kan dari sisi lokal, ya. Dari sisi lokal, bukan dari sisi remote. Kalau dari sisi remote, ya, dari sisi sini, maka kalau ingin terhubung ke ini, ya, dia melalui G01 dan G00. G00-nya alamat IP-nya yang ini, ya, bukan yang FE, link lokal. Kalau link lokal yang ini, mereka akan masuk ke ini, G01 ini, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cara menentukan alamat IP ini. Ya. Oke, kalau sudah kita cek aktiviti selanjutnya. Oke, kita diminta yang pertama ini sudah ya, mengisi tabel informasi alamat IP ini sudah. Kemudian yang kita lakukan adalah nih memberi nama router dan switch kedua ya sesuai ini ya. Biasanya label ini adalah alamat ini apa namanya nama perangkatnya tersebut. Ya, yang pertama kita memberikan nama ke router dan second switch karena yang switch pertama kan tidak bisa diakses ini. Ya, berarti nanti kita bisa mengaksesnya router dan switch juga. Yang pertama kita router dulu ya, router dulu. Router diberikan nama sesuai dengan labelnya ini ya, RTA. Ya. Enable ya, conf t hostname RTA. Oke, sudah ya. RTA. Kemudian kita ke switch, ya, switch-nya ini.
enable config, kita berikan hostname juga. Hostname-nya apa ini? ASW2. ASW2. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya memberikan password ya, password untuk semua line. Ya, semua line. Jadi kita lihat dulu di masing-masing perangkat ini line-nya apa saja. Kita lihat ya. Untuk ngecek ada line apa saja, jalur apa saja, kita menggunakan perintah apa? Show running config. Nah, kita lihat. Ini hostname-nya sudah ya. Kemudian line-nya, jalurnya, jalur komunikasinya yang kita lihat yang ada apa saja. Nah, ini ada line konsol, ada line aux, ada line VTY 04 dan line VTY 515. Ya, berarti ada intinya ada 3 line ya. Konsol, aux dan VTY. Nah, ini yang harus kita berikan password-nya. Masuk ke konfigurasi, masuk ke line-nya, line konsol 0. Password-nya apa? Cisco ya. Cisco. Diingat, line ini digunakan untuk login ketika kita mau masuk atau istilahnya untuk komunikasi remote. Maka ditambahkan perintah login. Jadi yang semua line itu diberikan perintah login karena untuk masuk. Kemudian yang kedua adalah line aux. Ya, kita buat dulu line aux 0. Sama passwordnya Cisco. Juga digunakan untuk login. Oke. Kemudian yang kedua adalah line VTY. Yang ketiga adalah line VTY. Line VTY-nya ada 04 dan 515. Ini bisa kita gabungkan ya, 015. Ya. Line VTY 015. Karena ini sama saja sebenarnya. Sama-sama. Oke, kemudian kita berikan password Cisco. Kita gunakan untuk login. Oke, sudah ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, ini router ya tadi ya. Kemudian kita lakukan juga sama dengan switch karena yang kita ini ya, yang kita set adalah router dan switch, second switch ya. Kita konfigurasi yang ASW2 tadi. Kita juga lakukan sama. Tapi switch ini line-nya berapa ya? Jangan-jangan berbeda, coba kita lihat ya. So running config. Nah, di switch hanya ada line console 0, line console aux 0, line VTY-nya hanya sampai 4 ya, tidak seperti yang ini, yang router sampai 15. Oke, sama kita konfigurasi. Ya, masuk ke line console 0, passwordnya sama, Cisco. Jangan lupa login juga. Dan kita masuk ke line console, line aux. Line aux 0. Passwordnya Cisco. Login juga. Ya. Kemudian terakhir adalah line VTY. Line VTY. Nah, ini hanya 0 sampai 4 ya. Karena di sini hanya 0 sampai 4, hanya tersedia 0 sampai 4. Kalau ini kan 04, 0515. Jadi dari 0 sampai 15. 04 ya. Passwordnya sama Cisco. Login. Oke. Sudah ya. Kemudian selanjutnya memberikan password privilege ya. Di sini ada tulisannya encrypted privilege password. Encrypted privilege password berarti yang password privilege ya, yang sudah langsung sekalian di-encrypt ya. Kalau ada apa namanya? Opsi seperti ini, maka yang kita gunakan adalah yang secret. Karena secret itu kan ketika kita membuat
enable kan langsung dia ter-encrypt ya. Kalau yang enable password itu kan intinya dia masih kelihatan plain. Ya, enable password itu kan masih kelihatan plain. Tapi kalau yang encrypted privileged access password, dia ya kita membuat password untuk privilege sekalian yang sudah di-encrypt, yaitu menggunakan secret, ya, menggunakan secret. Kita routernya dulu. Enable secret ya, secret passwordnya adalah class. Jadi encrypted privilege access password itu adalah secret, enable secret. Tapi kalau yang privilege password biasa itu enable password ya. Dia harus bisa membedakan. Oke, sudah. Di suite-nya juga kita sama ya. Enable enable secret-nya sama class. Oke. Selanjutnya apa? Encrypt all plain text. Jadi ya, tadi yang ini kan semuanya masih bentuknya plain ya. Semuanya masih bentuk plain. Maka kita harus ini ya. So running config. Nah, ini kan ini kalau enable secret kan sudah ter-encrypt ya. Nah, kita lihat. Nah, ini line console ini kan passwordnya masih plain. Ini yang harus kita enkripsi ya. Kita masuk ke config. Untuk mengencrypt semua yang masih plain itu menggunakan service password encryption. Ya. Dan kita lihat lagi so running config. Nah, passwordnya sudah ter-encrypt. Tadi kan belum ya. Tadi awalnya belum ini. Cisco kelihatan semua. Kalau ini sudah ter-encrypt. Sama yang di suite juga seperti itu. Service password encryption. Selanjutnya configure banner. Ya, banner kita konfigurasi. Banner mode B. Karena tidak ada spesifik harus ditulis apa ya, itu terserah ya, terserah kita. Mungkin ini ya. Warning misalkan. This is restricted area. Ya, misalkan seperti ini. Nanti bebas tapi ya, bebas, nggak harus sama seperti ini. Oke. Terus kemudian yang di switch sama juga. Banner mode D. Bisa aja lah. Oke. Sudah sampai kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP 4 dan IP versi 6 di switch ya berdasarkan ini harusnya router ya, ini sama ini. Router dan switch berdasarkan tabel IP tadi. Oke, kita konfigurasi dulu routernya, RTA-nya. Yang pertama kita konfigurasi IP-nya G00 ya, masuk ke interface G00. Alamat IP address-nya ya, itu ada 2 berarti, ada 3 berarti nanti akan kita setting 3 ya. 3 IP. Yang pertama adalah IP versi 4, IP versi 6 dan IP link lokalnya. Pertama kita set dulu IP versi 4-nya, IP address ya, 128.107.20.1, netmasknya 255. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah ya. Di up. Kita aktifkan up.
Selanjutnya adalah kita konfigurasi alamat IP versi 6-nya. Perintahnya hampir mirip. IP, kalau yang IP versi 4 tadi kan IP address ya. Kalau ini IPv6 address. Nah, copy saja. Dah. Kemudian ini sama, ini kan IP-nya versi 6, ini juga sama. IPv6 address FE801. Ingat, ini digunakan untuk link lokal, maka ditambahkan option link lokal ya. Tambahkan option link lokal. Kalau tidak ditambahkan nanti akan dianggap seperti ini ya. Link lokal. Oke. Sudah selesai. Ya, kita lihat ya. Benar nggak sih? So IP interface brief. Nah, ini ya. Up. Loh, yang IP versi 6-nya mana? Nah, sama perintahnya ya. So IP versi 6 interface brief. Nah, ini. Sudah ya. G00 itu alamat IP-nya ini, dia mempunyai link lokalnya ini. Statusnya up. Jadi tinggal ditambahi IP versi 6, V6, ya ini juga sama V6, V6. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi, ya ini sudah selesai, ya ini sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi G0, ya. G01. Masuk conf T. Interface gigabit 01 ya. Prosesnya sama ya, sama seperti yang tadi. IP address 128.107.31 ya. 255.255.255.0. Kemudian alamat IP-nya ini IPv6 address. Loh, Pak, IPv versi 6 kok enggak ada netmasknya? Ya memang IP versi 6 itu enggak ada netmasknya. Jadi ini ya, per 64 ini dengan per 64 ini beda. Ini kalau per 24 ini netmask, kalau ini enggak. Ini beda. Ya. Netmasknya tadi ya, yang ini 255, 255, 255, 0. Ini per 24. Kok bisa per 24, Pak? Nanti akan kita bahas di waktu kita membahas IP address. Mungkin minggu depan, ya, di teorinya. Nih. Jadi IP versi 6 itu tidak mempunyai netmask. Ya. Jadi semuanya itu IP global. Global unicast. Ya. IP-IP yang seperti ini disebut global unicast ya. Global unicast. Kalau yang ini tadi kan link lokal ya. Nah, jangan lupa ditambahkan juga link lokalnya. IP versi 6 FE801 link lokal. Oh, IP address ya. Kurang addressnya. Address FE801 link lokal. Oke. Sit. Kita lihat dulu ya. And so IP interface brief. Nah, ini sudah ya. Sudah keset IP-nya. Untuk yang IP versi 6, kita lihat IP versi 6. Nah, ini juga sudah. Ini G01, ini G00, G00, G01. Selanjutnya apa? Alamat IP-nya SW1 nggak bisa ya, karena di lock. Ya, kita ke SW2.
ke SV2. Interface-nya adalah VLAN ya, interface VLAN 1. IP address-nya 128.107.32. Ya. 255, 255, 255, oh. No satu. Kita lihat ya. So, IP interface brief. Nah ini, VLAN-nya sudah hidup. Sudah kita sini. Selanjutnya adalah memberikan alamat IP masing-masing user ya, masing-masing user. Nah, tadi kan sudah ya, sudah. Oh, apa namanya? Default gateway-nya belum ini, IP yang ini. Oke. Sebentar. Default gateway-nya itu sudah ada harusnya. Oh ya perintahnya, lupa saya. Coba. Gateway Cisco. IP default gateway ya. IP default gateway. IP default. Ini masuknya ke interface. Harusnya masuknya ke interface ya. No. Gateway. IP default gateway. Default gateway. Default gateway-nya alamatnya 128.107.31. Sudah. Oke, terus kemudian kita usernya ya. Usernya kita ini sudah 25.255. Ya ini default gateway-nya belum. User 1 default gateway-nya ini. IP versi 6-nya dimasukkan. IP versi 6. Jangan lupa ini untuk /64-nya ditaruh di sini. /64. Gateway-nya menggunakan link lokal. Oke. Kemudian user 2 default gateway-nya masih kosong semua ya ini. Oke. Kemudian IP address-nya ini default gateway-nya sama ya, FE08. FE801. FE801. Kemudian user 3 masukkan default gateway-nya ini user 3. Kemudian IP address-nya dan default gateway-nya dan user 4
Default gateway-nya ini. Dan alamat IP address-nya 4. Ya, ini FP sama ya. FE 80. Oke, semua sudah selesai kita melakukan konfigurasi IP-nya ya. IP-nya sudah terkonfigurasi semua. Kemudian selanjutnya kita ini cek. VLAN-nya sudah. Oh, VLAN-nya tadi sudah beli ya? Oh, sudah ya. Jangan lupa save configuration ya. Di save configuration-nya copy, ya, copy running config to startup config. Oke. Di switch-nya juga sama. Copy running config to startup config. Ya. Ya. Verifikasi. Oh ya. Untuk mengaktifkan fungsi IP versi 6 maka harus ada perintah tambahan perintah ya. Itu adalah IP unicast, IP global unicast. IP versi 6 unicast routing. Ini harus diaktifkan. Kalau tidak nanti alamat IP-nya tidak bisa dikenali. Ya. IP versi 6 unicast routing. Oke. Ini compression-nya adalah 84 ya, 84. Oke, kita lakukan koneksi ya, tes koneksi. Ya. Ini pada dasarnya proses routingnya sudah berjalan ya. Kita ini ping ya, kita ping dulu ke user 2. Kita ping dulu. Kita urutkan saja ngepingnya ya. Ping gateway. Ping 128 07 21. Oke, connect ya. Ke 21 connect. Kemudian kita ping ke gateway ini ya. Oh, ya ini. Ping connect ya. Kalau link lokalnya, ya jelas link lokal pasti connect ya. Kita coba ke ini, IP versi 6-nya. Connect ya, connect. Ini connect semua. Kemudian ping ke user 2. User 2 kan ini ya, satu jaringan dengan dia. Ping 128 107 20 30. Connect ya. Connect. Kemudian kita ping alamat IP-nya versi 6 1E. Connect. Berarti user 1 dan user 2 connect semua. Oke, kemudian kita ngeping ke G0 ya. User 1 ngeping ke G0. G0 itu 31. Connect ya. Ke 31 connect. Berarti routingannya jalan. Kemudian ke alamat ininya. IP versi 6-nya. 6. Ini 1. Oke. Oke, connect. Kemudian ke user 3 ya, user 3. User 3 30 25.
Nah, bisa ya. Connect. Kemudian ke user 4. User 4 itu berapa sih? 10, 10, 10, 2. Destination at reachable. Berarti tidak bisa connect. Ya. Tidak bisa connect kenapa? Karena jaringannya sudah beda. IP 10, 10, 10, 102, itu dia sudah berbeda jaringan. Ya, sudah berbeda jaringan dengan ini. Ya, dengan apa namanya user 1. Ya, sudah berbeda jaringan. Ya, beda jaringan. Tapi kenapa kok dengan user 3 tadi connect? Ya, dengan user 3 tadi kan connect ke 31. 31 mana tadi? 30, 25 ya. Dengan user 3 kok connect ya. Karena dia masih dalam satu jaringan. Satu jaringan itu bukan seperti ini ya. Satu jaringan ini bukan seperti ini ya. Tapi dia masih di dalam satu jaringan ini, 128, 107. Ya, 128, 107. Ini juga 128, 107. Makanya dia bisa connect. Kalau ini 10, 10, 10, 102, berarti sudah berbeda kelas, ya. Kelasnya berbeda. Nah, untuk masing-masing kelas pembahasan kelas nanti akan kita bahas di IP versi 6. Terus bagaimana solusinya biar connect? Ya ini, user 4 ini harus kita jadikan satu kelas dengan yang lainnya. 128, 107, 128, 107, 128, 107. Yang lainnya 128, 107 semua. Ya. Tapi coba kita lihat, kita ngeping ke IP versi 6-nya ya. IP versi 6-nya. IP versi 6-nya yang user 3, user 4 ya. Kalau IP versi 4-nya itu juga sudah berbeda kelas, jadi nggak bisa. Coba kita ping ke IP versi 6-nya. Nah, kalau IP versi 6-nya bisa, kenapa? Dia masih satu kelas. 2001 ya DB8, 2001 DB8. Ini masih satu kelas, makanya dia bisa connect. Ya. Nah, solusinya adalah kita harus menyesuaikan IP ya, yang tadi ya, yang ini tadi. Ini ya. Troubleshoot and document any issue. Ya. Jadi lakukan troubleshooting ya dan catat. Ya. Nah, di sini yang terjadi masalah adalah user 1 ini tidak connect ke user 4 ya, padahal dia connect ke user 2, user 3, G00, G01 itu connect. Tapi kenapa dengan user 4 tidak connect? Karena apa? Alasannya adalah dia berbeda kelas. Ya. User 1, 2, 3 ini dia satu kelas, 128, 107, 128, 107, 128, 107. Ini 10, 10, 10, itu sudah beda kelas. Oleh karena itu kita harus ganti, user 4 ini akan jadi satu kelasnya. Kita sesuaikan ya. Ini kita ganti aja 128, 107, ya. Sesuai dengan jaringannya. Jaringannya dia ikut di jaringan G01 ya. Berarti 30 ya, 30. Nah, belakangnya nggak diganti nggak masalah ya, yang penting ini dia masih ada di 128, 107 ya. Karena ini dia jaringan 30 maka 30 sekian ya. Oleh karena itu kita harus sesuaikan user 4-nya. Jadi dirubah IP-nya ya. Ini bukan 10 10 10 tapi 128 107 30 berapa itu? 102. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus diminta ini dokumentari any issue ya. Oke ya. Oke, terus kemudian user 2 kita cek lagi user 2. Kita coba user 2 ngeping ke 25. 25 itu ngeping ke gateway-nya dulu lah. Gateway-nya ping
28 107 21. Gajinya jalan ya. Ngeping ke IP versi 6 ya. Ping connect ya. Ngeping ke FE08 ya. 80 bukan 08 tapi 80 ya. Connect ya. Kemudian ke IP yang user 1 25 connect ya. IP versi 6-nya user 5 19 user 1 connect ya, enggak ada masalah. Kemudian ke user 3 30 25 connect ya, enggak ada masalah. Ke IP versi 6-nya user 3 itu B19 connect ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian ke user 4-nya kan sudah dirubah tadi ya. 128 30 102. Nah, udah bisa ya. Tadi yang user 1 nggak bisa karena berbeda. Sudah ini coba kita ping ke 102. Ping 128 107 30 102. Nah, sudah connect ya dengan user 4 ya, karena sudah diganti IP-nya ya, sudah diganti IP-nya. Oke, user 1, user 2 semua sudah connect ya. Coba kita ke IP-nya ini 66. Oke, sudah connect ya. User 2 sudah connect semua. Enggak ada masalah. Ya, jadi permasalahannya tadi itu ya, user 4 itu alamat IP-nya tidak satu kelas dengan yang lainnya. Ya. Oke, sekarang kita coba ke user ke ini ya. Ini dulu. Nah, kita coba ngeping dari routernya, dari G0 ya, dari routernya ya. Router ke user 1, ping 1. Oh, ini dulu deh. Oh, ya ini jelas connect ya, karena dia satu apa? Kalau yang ini jelas connect, dia ngeping ke dirinya sendiri ya. Ke user yang lainnya aja. 128 107 20 30. Connect ya. Kemudian ke 25 connect ya. Kemudian ke alamat IP-nya user 1 yang IP versi 6. Macet ini. Bentar. Masih sudah. Tekan dulu. Bisa ya? Ini nah, ya, oke. Translating
Oke, ini ya sudah ya. Sini. Oke. 100%. Terus kemudian ke 1E. Oke, 100%. Kemudian ke B ya. Yang ini B. 109. Oke, 100%. Kemudian B66. Ya. Oke, berarti connect semua dari sisi router. Ya. Kemudian dari user 3. User 3. User 3 ping 128.107.20.25 ke user 1 ya. Connect ke user 1. Kemudian ke alamat IP address-nya user 1. Oh, ini ke sini dulu ya. Naik ya. Kemudian ke alamat IP address-nya ini. Ping connect ya. Kemudian ke alamat IP-nya user 1 tadi. Connect ke user 6, ke user 2. Connect. Alamat IP-nya user 2 itu 30. Connect ya. Kemudian ke user 4 30.02. Connect. Alamat user 2-nya B. Oke, connect semua ini ya. Connect semua. Untuk user 3 nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kemudian user 4 ini kita untuk memastikan saja ya. Ping 128.107.21. Connect ya. Kemudian ke alamat IP-nya ini ping connect gateway-nya, kemudian ke user 1 25 connect ya, kemudian alamat ini 29 connect, kemudian ke user 2 30 connect semua, kemudian alamatnya ini E connect ya. Connect semua, kemudian ke user 3 itu 30.25 connect, kemudian ke alamatnya oke, connect semua ya, connect semua. Oke, connect semua. Ini kok aktivitinya baru 84 ya, coba kita cek ya. Oh, belum ada deskripsi. Ya, oke. Belum ada deskripsi. Ya, belum ada deskripsinya. Jadi yang salah itu deskripsinya VLAN 1 ya. Ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu berapa yang diinginkan. Jelas ini, oh semuanya harus ada deskripsi. Ya, coba kita lihat. Nah ini ya, dokumen interface with description ya, berarti harus dideskripsikan. Lupa tadi ya. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ke interface G00 dulu. Conf T, interface G00. Description, ya, memberikan deskripsi. Kita lihat G00 itu masuk ke koneksi LAN itu ya. LAN misalkan connection to ASW1, ASW1.
atau ke network gitu aja. Network 128.107.20.0/24. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Kita ke 01. Interface gigabit 01. Sama deskripsinya kita rubah aja ke 30 ya. Karena ini kan ke 30 ya, jaringan 30. Oke, sudah. Kemudian ASW 2. Ini kita berikan sama deskripsinya ya. Interface-nya VLAN 1 tadi ya. Interface VLAN 1. Kita berikan deskripsinya. Itu ya enggak seperti ini ya. Ini ASW2 itu adalah LAN switch. Jadi switch-nya LAN LAN switch in network 128.107.30.0. Jadi switch-nya jaringan 128.107.30.0. Terus kita lihat lagi 90. Cek result-nya. VLAN-nya, IP address-nya belum. Pas Ethernet berarti usernya ini tidak bisa 102 ya. Oke, coba kita samakan dengan yang lain aja lah. Ya. Close. Nah, ini kita rubah. Ini kan 2530 ya. 2530 ini 25 ya. Ini kita samakan aja 30. 30 berarti ini kita samakan saja 1E berarti ya. 31E. 1E. 64. Kita lihat user ya. Jadi pengennya seperti itu sih kayaknya. 30. Ya, di sini 1E. Nah, sebenarnya benar nih. Jadi disamakan ya. Jadi yang 20-30. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu ini. Check result-nya berarti kurang ini. Nah, jadi IP VLAN-nya ini bukan seperti ini yang diminta. Cuma nggak tahu. Dia nomor, berarti ini nomor belakangnya ya. Yang kita nggak tahu itu nomor belakangnya ini nomor belakangnya berapa kita nggak tahu. Karena di sini tidak ada apa namanya? Tidak ada ketentuannya. Ya, VLAN itu berapa? Ya, VLAN-nya itu berapa? Yang jelas VLAN-nya tidak mempunyai alamat IP versi 6 karena di sini ini ya. Nih. VLAN interface on will not be reachable over IPv6 ya. Jadi ini tidak mempunyai alamat IP versi 6. Ya. Ini. Nah, untuk VLAN-nya sendiri karena di sini tidak ketahui ya berapa ya. Karena di sini dia tidak tahu ya alamat VLAN-nya itu berapa. Yang jelas ini semuanya sudah nyambung ya. Yang jelas ini semuanya sudah nyambung. Tidak ada yang ini sudah 97% berarti tinggal ini alamat VLAN-nya ini berapa karena ini tidak diketahui. Jadi intinya ini adalah VLAN-nya ini 128.107.30 bla bla bla. Ya. Berapa itu kita nggak tahu karena di sini spesifikasinya nggak tahu atau mungkin nanti
Ini nanti Anda gunakan sebagai tugas, mungkin teman-teman bisa yang 100% ya. Kan ini saya lihat kok nggak ada ini VLAN 1 itu. Ketentuannya apa itu nggak tahu. Yang jelas dia tidak mempunyai alamat IP versi 6. Ya. Pakai berapa saya juga nggak tahu ini. Untuk IP VLAN-nya ini ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Untuk apa namanya? Nanti akan saya upload materinya di YouTube, silakan nanti dilihat. Itu tadi konfigurasi basic configuration ya. Jadi ya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Kita hanya diberikan clue-nya seperti ini, tidak dijelaskan detailnya. Kita diminta untuk mengisi IP address-nya berdasarkan yang ada di lapangan. Kita sesuaikan seperti ini, ya. Melihat seperti ini ya. Ya nanti kemungkinan Anda juga akan melakukan seperti ini juga, ya. Untuk ujiannya. Ujian UTS-nya kemungkinan kemarin ya dari tabel routing gitu ya. Tabel routing ya Anda diminta untuk membuat seperti ini. Topologinya. Kemudian beserta IP address device-device yang ada di tabel routing tersebut. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.